kayaknya gue ngerasa itu di dapur ya, di area dapur itu kayak ada napas gitu ya, gitu loh. Cerita pengalaman mistik gue gitu kan. Gue nggak tahu ya, semenjak gue tinggal di Jerman itu bisa merasakan aja gitu loh guys ya. Dan gue pernah cerita juga kan di misteri gue tuh, cerita horor gue gitu kan. Gue tuh pertama kalinya itu diliatin gitu kan, sosok bayangan itu gitu. Gue pikir itu manusia, ternyata kayaknya bukan gitu kan, karena gue salah gitu kan, salah menerka. Ternyata I'm shocked, gue diliatin gitu kan. Itu lo bisa nonton di video horor gue tuh, cerita waktu gue ini di rumah teman gue, itu real banget kejadian. Gue sampai shock gitu kan. Terus ini gue mau cerita lagi waktu gue liburan kemarin. Jadi begitu sampai sih, so far gue nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Tapi memang di samping kan gue di posisi tempat gue booking ya, tempat apa sih, gue bookingnya Bungalau ya, yang gue booking itu kan dia di tikungan. Jadi pas tikungan itu tuh ada pohon, memang ada pohon cemara tinggi sekali gitu kan. Udah gue sih memang nggak gimana-gimana kan. Malam pertama gue bisa tidur, malam kedua agak sedikit gelisah karena malam pertama gue capek ya, jadinya lelap aja gitu kan. Nah malam kedua gue agak gelisah gitu kan, tapi so far gue bisa tidur gitu kan. Dan malam ketiga gengs gitu, gue tidur cuma ngerasanya kayak ada yang ngajak ngomong gitu. Dan ngerasanya tuh ada 3 gitu, cuman yang satu ini tuh yang ngomong mulu gitu kan. Yang intinya mereka ini tuh nggak suka sama gue gitu, nggak suka sama kehadiran gue gitu kan. Gue bilang aja sama mereka gitu, gue bilang gue di sini tamu gitu kan. Gue juga nggak ngusik apa-apa, gue juga sama kayak guest yang lain gitu kan, sama kayak tamu-tamu yang lain gitu kan. Nggak yang bermaksud apa-apa tuh, enggak gitu kan. Gue cuman rekreasi di sini, yang suatu saat nanti kalau udah 2 minggu gue juga pulang karena gue punya kehidupan sendiri, gue bilang gitu kan. Dan kayaknya mereka tuh agak marah gitu kan, agak narik gue gitu kan, narik kalau nggak salah narik kaki deh, narik kaki gitu kan. Dan mereka nggak suka gitu kan. Terus gue bilang begini sama mereka, gue inget banget kan, karena gue baca-baca, gue bilang ini ada aneh gitu kan. Gue baca-bacaan, biasanya gue kalau ngimpin kayak begini, bacaan yang paling sering gitu ya gue baca itu Al-Fatihah gitu udah pasti kan, sama Qul a'udzu birabbil nas, sama ayat kursi gitu kan. Gue baca-baca terus gitu kan. Nah mereka tuh tambah agresif gitu kan. Tadinya tuh yang berasanya tuh yang 2 ini tuh cuma melihat gitu kan, karena guenya yang apa sih kayak berontak gitu kan. Jadi gue diserang, mereka tuh sambil apa sih, sambil narik kayaknya nyeret gue lah gitu. Mereka tuh nggak suka kedatangan gue gitu kan. Terus gue bilang gitu kan, gue percaya dengan keadaan lo, gue bilang gitu, karena Tuhan gue menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan berserta lo. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat lu, gue bilang gitu. Sekarang gini, gue tidak mengganggu kalian, tolong kalian jangan mengganggu gue, karena gue di sini dan keluarga gue bilang, gue kasih tahu tuh anak gue, suami gue cuman liburan yang suatu saat kalau udah liburan itu kita pulang, begituin gengs. Terus gue sambil komat bahasa komat Al-Fatihah itu nggak putus-putus geng. Udah sampai gue bisa kebangun gitu kan. Begitu gue kebangun, masa Allah, gue ketakutan langsung kan, karena posisi tidur gue kan apa sih, deket jendela gitu kan. Di sini nih di sebelah kiri lah, gue bilang gitu kan, di sebelah kiri gitu, suami gue sebelah kanan. Karena gue takutan gitu kan, gue bangun laki gue bilang, gue tes dia tidurnya kayak kebo apa enggak gitu kan. Ternyata dia bangun gitu kan. Gue bilang anterin gue ke toilet, gue bilang kenapa, kata dia gitu, gue takut. Udah gue bilang sama suami gue udah dari toilet kan, gue bilang sama suami gue gak mau tidur di sebelah kiri, gue mau sebelah kanan, gue bilang deket-deket pintu gitu kan. Udah gengs,
tidur, suami gue tidur duluan kan, terus gue juga tidur. Udah gue bisa tidur tuh sampai pagi lah gitu kan. Udah semenjak itu gue nggak diganggu lagi. Lalu geng, minum dulu. Nah abis gue diimpin pas gue interaksi begitu sama yang begitu-begitulah ya, gue juga agak tahu lah ya, gue bengong aja. Pas paginya gue pikir aja, ya ini kok kayak model-modelnya kayak di teman gue gitu. Gue kayak diajak ngobrol, gue bilang emang ngerti bahasa gue. Ini memang gue ngomong tuh pakai ngomong bahasa Indonesia gitu. Seinget gue memang gue tuh kontras banget, dan gue masih inget banget gitu kan apa yang gue alamin semalam gitu kan. Jadi paginya gue agak shock gitu kan, ini gue ngomong kayaknya lantang sekali gitu. Gue nggak tahu dengan siapa gue ngomong seperti ini gitu kan. Dah, tapinya gue nggak diganggu tuh geng, sampai lama gue bisa tidur enak. Sampai kalau nggak salah tuh 3 hari lagi sebelum gue pulang. 3 hari lagi sebelum gue pulang. Yang bikin bulu kuduk merinding diskot coy. Gue diimpiin juga geng. Awalnya gue nggak bisa tidur. Sebelumnya waktu jam 8 gue tuh ngantuk banget kan. Kita habis renang gitu kan, seharian keliling-keliling gitu kan ya. Nah hari itu tuh gue capek banget kan. Jadi gue tidur awal gitu, 1:30 gitu. Kebangun gengs gitu kan. Gue nggak bisa tidur lagi. Kata gue, aduh suwe nih, gue bilang gitu kan. Gue jadi gelisah-gelisah kayak begini gitu kan. Aduh kenapa nih, gue langsung inisiatif geng. Gue setel rukiah dong. Setel rukiah tuh gue inisiatif karena gue bilang ini kenapa ya, gue bilang gitu kan. Gue setel rukiah di YouTube gitu kan. Gue udah mulai tenang tuh geng. Begitu setel dengerin ayat-ayat kursi gitu, ayat-ayat Al-Quran gitu kan, gue udah mulai tenang geng. Udah mau tidur gitu kan. Udah berapa menit lah. Nah itu gue denger banget di genteng di atas gitu kan. Jadi kayak ada apa sih, kayak ngelempar begitu gitu kan. Gue berpikir positif, gue pikir itu inian mungkin apa kayak pohon gitu kan. Kalau pohon terbang kan suka ada sentuh-sentuh gitu kan, tak 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 gitu. Gue pikirnya itu begitu. Gue pikir positifnya seperti itu gitu kan. Itu udah berapa kali lah gitu kan, berapa menit lah gitu, berapa menit dan berapa kali gitu kan, sebentar gitu kan. Dan gue berpikirnya, aduh ini apa nih gitu kan, langsung merinding tuh gue. Udah gue dengerin aja kan, gue dengerin ayat Al-Quran sembari gue ngelantunin juga dalam hati gitu kan. Udah gue mau tidur gitu kan. Gue berpikir positif, itu kayaknya tuh daun atau buah yang apa sih, kayak daun apa sih, ada buahnya. Nggak lama gue pikir begitu, gue ngedengernya gitu ya, di atas genteng itu kayak ada yang manjat gitu kan, kayak ada seorang manjat gitu kan. Kata gue, anjing, gue merinding ya, gue pas kayak begini merinding cong. Gue bilang, ini kok berasanya ada yang manjat ya. Gue bilang, ini jam berapa sih gitu. Pas gue rasa kita jam 2-an gitu kan. Ih monyet, gue bilang, ini gue perasaan gue bangunin laki gue. Laki gue cuma begitu kan, ngorok lagi gitu kan. Aduh suwe nih, gue bilang, aduh kenapa nih, gue bilang gitu. Dan gue berasanya abis manjat itu kayaknya ada di tengah gitu kan di tengah genteng gitu ya, di genteng itu gitu. Iya sayang. Iya. Gue berasanya udah abis dia naik begitu, manjat begitu, terus kayaknya ya ini feeling gue aja gitu ya, ini kayaknya dia berhenti di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah genteng gitu, berasanya seperti itu gitu kan. Nah gue bilang, gue selalu gak mau berpikiran takutan gitu kan. Gue selalu berpikir, enggak, masa sih kan. Gue terus baca inian kan, rukiah yang gue dengerin itu gitu kan. Terus gak lama gue berpikiran nggak takut lah ya gitu, supaya nggak berfokus macam-macam gitu kan. Nah nggak lama, entar dulu, gue tuh kayaknya gue ngerubah ini dulu, gue ngerubah ayat kursinya dulu, bukan, gue ngerubah ayat rukiah ini, karena kan ada iklan-iklannya tuh kan ya geng ya. Gue ngerubah tuh ayatnya yang tanpa iklan gitu kan. Ada gue ngerubah tanpa iklan. Nah gue dengerin lagi, nggak lama kayaknya gue ngerasa itu di dapur ya, di area dapur itu kayak ada napas gitu loh geng. Anjing, kayak ada yang gitu loh.
gitu. Itu dua hentakan gitu loh. Langsung gue bangunin laki gue, Cong. Gue bilang gue mau ke toilet, langsung aja gue sempat gue kalau gue sendiri gue nggak berani dong. Akhirnya gue kurek laki gue kan, akhirnya dia kan dia hahaha aja gitu kan. Akhirnya dia bangun juga gitu kan. Gue bilang gue mau ke toilet, tolongin gue bilang anterin gue. Ya udah, akhirnya dia males-malesan anterin gue juga ke toilet gitu kan. Gue ke kamar mandi, gue ngeliat nggak ada apa-apa kan. Laki gue juga minum gitu kan ke minum ke dapur, buka kulkas gitu kan, dia minum gitu kan. Gue ke toilet, gue bilang aduh kenapa lagi, kata laki gue masih tidur. Gue bilang aduh udah rese nih, gue bilang gitu. Aduh ini udah gue nyalain tuh kata laki gue, kok dinyalain? Gue bilang enggak tahu nih gue kenapa nih, pokoknya gue lagi kagak srek. Gue bilang gitu, gue mau nyalain aja nih lampu dapur. Gue bilang semenjak gue waktu 3 hari gue didatengin itu, jadi lampu kamar mandi selalu gue nyalain, sampai gue pulang pun gue nyalain terus. Abis pipis itu gue balik ke kamar gitu kan, laki gue ya molor lagi gitu kan dengan ngoroknya gitu kan. Gue bilang gue nggak bisa tidur geng, tapi gue nggak dengar suara-suara lagi gitu kan. Gue bilang udah, itu sampai pagi itu gue dengerin ayat rukyah itu sampai pagi gitu. Udah mau subuh kayaknya, udah mau subuh ya, gue udah mulai kip tuh, udah mulai berasa ngantuk gitu. Tidur gue sampai jam 7 gue bangun gitu kan. Nah geng, untuk mau memastikan, gue orangnya kan begitu ya, maksudnya penasaran gitu kan. Ini gue mau lihat ini pohon cemara nih yang di samping bunga gue mau lihat ini pohonnya seperti apa gitu kan. Pas gue lihat keluar gitu kan, karena kemarin tuh gue nggak pernah perhatiin gitu kan gimana pohonnya gitu kan. Memang ada pohon gitu kan, tapi setahu gue memang pohon cemara memang lurus aja. Lah gue lihat lah kagak ada yang negadah, maksudnya nggak ada yang negadah ke ini gitu, nggak ada yang negadah ke atap gitu kan. Itu pohon lurus aja. Gue bilang astagfirullahaladzim, itu siapa ya? Gue bilang gitu kan. Terus juga bilang ini pohon bukan sembarangan pohon nih. Gue ngeliatin tapi gue ngerasa ketakutan sendiri gitu. Dan gue ngerasanya ya ini pohon yang semalam ini gitu. Pohon gue satu, ini yang deket rumah, yang di tikungan pas banget gue nginep satu. Terus gue berasanya di sebelah sananya sama di belakang. Itu yang mungkin sosoknya penghuni situ apa gimana gue nggak ngerti gitu. Cuman yang interaksi sama gue berasanya tuh yang di tikungan itu gitu. Gue udah liatin atas sampai ke bawah aja. Pohon tinggi banget ya. Tadi gue berpikirnya pohon aja gitu kan. Cuma lama-lama gue takutan sendiri.Gue bilang astagfirullahaladzim, udah deh. Gue udah yang ngerasa nggak enak gitu pas ngeliat pohon itu gitu kan. Karena memang pohon biasa mungkin ya, cuman feeling gue aja gitu. Gue bilang ini something apalah, gue nggak ngerti. Yang penting kan udah gue bilang ya, gue jadi kayak ngomong sendiri. Udah gue pintu masuk gue taburin garam gitu. Gue baca Al-Fatihah, gue taburin garam gitu kan. Udah so far so good, oke aja gitu sampai gue pulang gitu. Gue bilang aduh jangan ada pada ngikut ya. Gue bilang gitu, gue pokoknya di sini cuman gue juga nggak ngusik, gue juga beberes rumah, gue nggak yang kotor gitu kan. Gue nggak suka yang kotor, gue juga ngikutin rules. Gue bilang gitu, gue nafsi lah ya, jangan ada yang bagaimana lah gitu kan. Untuk nextnya ya di Kroasia gue akan cerita juga geng, karena ini pengalaman juga gue camping ya, camping plus gitu, tempat rekreasi gitu di gunung, kayak di hutan lah ya. Kalau di Italia kemarin tuh kayak dulu ya, mungkin itu hutan. Nah kalau di Kroasia ini di pegunungan Pinus geng gitu. Karena gue memang harus naik ke atas gitu, karena gue bisa ngeliat view bawah gitu. Dan di atas itu memang hutan Pinus. Nanti gue akan cerita. Next time-nya gue akan cerita ya. Oke, see you next time di video gue berikutnya. Bye bye.